Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selada Sianggreni sebagai bawang putih. Saya Rifki sebagai bapak. Saya Priscila Amelia Putri sebagai bawang merah. Saya Nesa Nazla sebagai ibu bawang merah atau ibu tiri. Saya Khalifah Deka Pratama sebagai pengembala. Saya Ibrahim Eka Prastya sebagai pengembala. Selamat menyaksikan. Bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini. Maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih, layaknya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya. Bawang putih! Bawang putih! Kenapa, Bu? Kenapa lama banget sih kamu tuh dipanggil? Buatin kita sarapan, kita udah lapar. Sana! Iya, jangan lupa cuciin baju kita juga. Sana buatin sarapannya. Tiap pagi akan terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah Kamu bergantian. hebat banget. Ngelipet baju tuh dari tadi tuh diselesain. Udah sana. Cuci piring lagi sana, masih banyak tuh di belakang cuci piring tuh. Iya nih, melipat bajunya nggak selesai. Selesai banget. Dengar gak cuci piring yang lain? Ya, betul dia. Sering bekerja dan dihukum, tubuh Bawang Putih jadi kian kurus. Tenang aja, Bu. Tapi bentar lagi juga. Pagi ini, Mas. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara. Setelah ayahnya meninggal, tidak ada lagi ayah yang menyayanginya. Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang. Dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Apa jangan-jangan hanyut? Kok bisa dimarah? Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Permisi, Paman. Ya, Apakah Paman melihat kain merah yang hanyut di sungai? kain merah. Iya, Paman. Sepertinya tadi kita melihat kain merah Di mana? di sungai itu tadi. Oh iya. Tapi tadi diambil oleh nenek-nenek. Itu Apakah Paman tahu tempat nenek itu? sepertinya rumahnya ada di sana. Baik, terima kasih, Paman. Ya, sama-sama. Dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih mengetuk pintu rumah itu. Kemudian nenek tua keluar dari dalam rumah
dan menyapa bawang Ada putih. cucu datang ke sini. Ada apa, cu? Perkenalkan, Nek. Saya Bawang Putih. Tadi saya mencuci baju di sungai, namun ada satu selendang merah yang hanyut. Kata paman yang di sana, nenek yang udah mengambil. Oh, selendang merah ya, cu. Iya, Nek. Sebentar ya, nenek ambilkan dulu. Cu, apakah selendang ini yang kau cari? Iya, Nek, benar itu selendangnya. Jika kau ingin mengambil selendang ini, maka ada satu syarat. Apa itu, Nek? Bantu nenek membersihkan rumah nenek. Baik, Nek. Mari masuk. Bawang putih bersedia. Makasih ya, cu, sudah bantu nenek. Ini nenek punya 2 labu. Kamu boleh memilih mau yang mana. Saya ambil yang kecil aja, Nek. Kamu yakin mau ambil yang kecil saja? Yakin, Nek, soalnya biar nggak berat. Sudah, cu. Hati-hati di jalan ya, cu. Baik, Nek, terima kasih. Sesampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan Ini baru bawang merah. pulang? Kamu cuma saya suruh nyuci loh Bawang Putih. Kamu dari mana aja? Ampun, Bu, ampun. Kamu udah berani ngelawan ya sama saya. Kamu udah durhaka ya sekarang. Ini apa? Ini, Bu, labu pemberian dari nenek yang dulu di pinggir sungai. Kamu tuh. Terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan Lihat, Bu, perhiasan. di labu itu ada perhiasan. Kamu dapat dari mana ini? Dapat dari mana perhiasan ini? Labu ini? Dari nenek yang rumah di pinggir sungai, Bu. Kasih tahu di mana jalannya. Merah, besok ke sana. Ya, Bu. Ayo kita masuk. Keesokan harinya, bawang merah pergi ke sungai, sengaja menghanyutkan selendang merah. Diam-diam, mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Permisi. Kenapa? Ada cucu datang ke sini. Ada apa, cu? Saya Bawang Merah, Nek. Saya mau cari selendang saya yang hanyut di sungai tadi. Apakah ini selendang yang cucu cari? Iya, Nek, selendang ini. Jika cucu ingin selendang ini, ada satu syarat. Cucu bantu nenek membersihkan rumah nenek. Enak aja. Emang saya pembantu. Cepat berikan labu itu. Labu apa, cu? Labu yang nenek berikan kepada bawang putih kemarin. Apakah ini labu yang Yang- cucu cari? Cu! Ibu-ibu lihat ini, aku dapat labunya. Wah, hebat kamu. Kita buka. Bu, kok itu daun isinya? Gak tahu nak. Kemarin kenapa Bawang Putih bisa mendapatkan perhiasan? Gak tahu, Bu. Itu yang berikan kepada aku. Labu ini. Ternyata daun tersebut menyebabkan kegatalan dan merenggut nyawa mereka berdua. Akibat dari keserakahan mereka lah yang menimbulkan malapetaka. Bawang Putih pun hidup dengan tenang dengan modal emas yang ia dapatkan dari labu tersebut. Ia melanjutkan usaha ayahnya dan terus bekerja keras. Itulah hasil dari anak yang berbakti.